Semua orang itu pasti pernah mengalami kesepian. Kadang kita ngerasa kesepian waktu kita lagi makan siang sendirian. Kesepian waktu kita pergi ke tempat baru. Atau kadang sesimpel kita nggak punya siapa-siapa untuk diajak main pas weekend. Dan jutaan orang di dunia ini mengalami kesepian. Ada sebuah penelitian di Inggris, 60% dari orang-orang yang berusia 18-34 tahun itu merasa kesepian. Dan penelitian di Amerika, 46% dari total populasi sering merasa kesepian. Cukup mengherankan, karena kita sekarang hidup di zaman di mana kita itu gampang banget buat berinteraksi, gampang buat kontak-kontakan. Zaman saya dulu, waktu belum ada HP, kalau janjian ketemu itu biasanya lewat surat, nitip ke orang lain, atau kalau ada duit lebih, bisa telepon lewat wartel. Itu pun kalau teman saya punya telepon rumah. Semisal, saya ketemu bapaknya teman saya nih. Terus, saya pengen ketemu teman saya. Saya bilang ke beliau, "Om, bulan depan tanggal 1, si A suruh ke tempat ini ya Om. Saya pengen ketemu." Dan ajaibnya, 90% lah, mereka selalu datang. Beda dengan zaman sekarang. Saya udah WA dari minggu sebelumnya, tiba-tiba di-cancel beberapa jam sebelum ketemu. Oke, kembali ke materi ya. Sendirian dan kesepian itu berbeda. Kalau saya sendiri, kadang pas saya sendirian tuh, saya bisa bahagia. Malah kadang kalau saya di tempat ramai yang dikelilingi banyak orang, seringnya saya merasa nggak nyaman. Nah, kesepian ini murni subjektif, yaitu berbeda-beda pada setiap individu. Tapi, masyarakat itu umumnya menilai orang kalau kesepian, berarti dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, nggak bisa membaur, introvert, kuper, dan sebagainya. Padahal enggak, semua orang itu bisa kesepian. Uang, popularitas, kekuasaan, good looking, skill sosial, bahkan kalaupun kamu punya kepribadian yang baik, itu semua nggak melindungi kita dari merasa kesepian. Oke. Kesepian itu sebenarnya mirip dengan fungsi tubuh kita yang lain. Contohnya rasa lapar. Ketika kita lapar, kita jadi pengen makan, pengen memenuhi kebutuhan fisik kita. Dan kalau nggak terpenuhi, kan perut kita sakit tuh. Lama-kelamaan kita bisa kena tipes atau mah. Nah, kalau kesepian, kita jadi pengen memenuhi kebutuhan sosial kita. Dan ketika tidak bisa kita penuhi, kita akan merasakan yang namanya social pain. Kalau tadi kita nggak makan, perut kita sakit, itu tandanya tubuh kita maksa kita untuk segera makan. Sama seperti social pain. Social pain muncul itu tanda dari psikis kita agar kita segera memenuhi kebutuhan sosial kita. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, pola kehidupan masyarakat itu mulai berubah. Kita dituntut untuk terus individu, mandiri, dan karena itu juga, kita kadang nggak mikir dua kali untuk pergi jauh dari kota asal kita, untuk mengejar karir, pendidikan, dan bahkan cinta. Selain itu juga, semakin kesini, kita ini semakin jarang ketemu orang. Dan kalaupun kita sekarang kesepian, itu biasanya karena sebuah ketidaksengajaan. Misalnya ya, kita jadi dewasa dan akhirnya sibuk sama kerjaan kita, sama pendidikan kita, dan terkadang juga terlalu sibuk menyenangkan pasangan kita, berkorban demi anak-anak kita, atau hanya sekedar kita lebih memberatkan refreshing. Yang tentunya, untuk melakukan hal-hal itu, kan ada yang harus kita korbankan. Dan hal yang paling mudah untuk dikorbankan adalah waktu bersama teman. Awalnya mungkin emang gak kerasa ya, tapi lama-lama, suatu hari nanti, kamu akan bangun tidur dan menyadari bahwa rasanya kamu seperti sedang terisolasi. Rasanya kamu pengen banget punya hubungan teman yang dekat dengan seseorang, tapi ketika kita udah dewasa, susah buat membangun hubungan pertemanan baru yang dekat. Karena sulit itulah, kesepian kita lama-kelamaan akan semakin kronis. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa kesepian yang kronis itu salah satu hal yang paling gak sehat yang bisa dialami seorang manusia. Kesepian kronis itu bisa bikin kita cepat menua. Kalau kita punya kanker, kankernya bisa semakin mematikan, semakin ganas. Kalau punya Alzheimer, perkembangannya bisa lebih cepat, melemahkan imunitas tubuh kita, dan bahkan kesepian yang kronis itu 2 kali lebih berbahaya
daripada obesitas. Dan sama bahayanya dengan merokok sebungkus sehari. Jujur aja, saya kaget waktu baca penelitian itu, karena saya sehari itu ngerokok bisa 2 bungkus, dan saya juga sering merasa kesepian. Jadi semoga kita semua berumur panjang ya. Nah, menurut beberapa sumber, kesepian yang kronis itu bisa menyebabkan kita lebih sensitif dalam melihat sinyal-sinyal sosial. Misalnya gestur tubuh, mimik wajah, kata-kata, dan sebagainya. Tapi meski jadi lebih sensitif, kesepian yang kronis juga membuat kita semakin sulit dalam memahami maksud asli dari sinyal-sinyal sosial tadi. Dan hal itu menyebabkan kita susah untuk memahami dan mengerti orang lain. Jadinya ya, kita semakin sulit untuk nyari teman. Terus, kita harus gimana, Pak? Kalau kesepian itu sudah menjadi bagian besar di hidup kalian harus coba untuk menyadari dan melihat lingkaran kesepian seperti apa yang sedang kalian alami. Misalnya, susah nyari teman, susah mempertahankan teman, kamu terlalu rumit, kamu ingin dimengerti, dan sebagainya. Tapi umumnya diawali dengan perasaan terisolasi yang menyebabkan kita jadi sedih dan sensitif. Dan itu menyebabkan kita jadi negatif dalam berinteraksi. Negatif seperti apa, Pak? Negatif terhadap diri kita dan negatif terhadap orang lain. Nah, karena kita jadi negatif, kita semakin menghindari berinteraksi. Dan semakin kita menghindari berinteraksi, semakin kita akan merasa terisolasi. Terus-menerus seperti itu, kayak lingkaran setan. Dan muter-muter aja terus, semakin kita sulit untuk keluar. Contohnya, misalnya kamu masih sekolah, kamu lebih milih duduk di pojokan, menjauh dari orang-orang. Kalau ada temanmu yang nelpon, kamu gak mau angkat. Setiap kali kamu diajak temanmu, kamu menolak. Sampai pada akhirnya, kamu gak pernah diajak lagi. Bertahun-tahun kayak gitu, dan akan muncul masalah baru, yaitu kamu jadi depresi. Nah, cara keluar dari lingkaran ini, yang pertama itu kamu harus menerima bahwa merasa kesepian itu normal. Semua orang pasti pernah merasa kesepian, jadi jangan malu kalau kamu kesepian. Lalu setelah kamu bisa menerima, cobalah terbuka sedikit pikirannya. Rasakan, apakah selama ini kamu jadi orang yang terlalu negatif pada dirimu sendiri dan orang lain? Kalau iya, coba diingat apa aja yang kamu bisa perbaiki agar kamu bisa jadi orang yang lebih positif pada dirimu sendiri dan orang lain. Contohnya, kamu mengingat pernah berinteraksi dengan si A. Kamu merasa apa yang diomongin si A itu buruk. Kamu coba ingat-ingat dulu, apakah dia beneran ngomong buruk atau kamu cuman overthink aja dan nambah-nambahin makna dari omongan si A. Terus juga, kamu harus mulai terbuka. Apakah setiap berinteraksi dengan orang lain kamu ini skeptis dan selalu berpikiran negatif? Atau ketika kamu dapat kesempatan untuk berinteraksi sosial, kamu sudah pesimis dulu, bahkan sebelum berinteraksi itu dimulai? Atau juga kamu selalu netting bahwa kehadiranmu itu nggak diinginkan teman-temanmu? Atau kamu nggak mau terbuka dengan orang lain karena kamu takut dilukai? Kalau kamu sudah menemukan alasan-alasan seperti yang saya sebutkan tadi, coba untuk cari solusinya. Lalu tentang perilaku ya, kamu inget-inget lagi, apakah kamu orang yang selalu menghindari kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain? Ataukah kamu orang yang selalu nyari-nyari alasan untuk menolak suatu ajakan dan sebagainya? Semua orang berbeda-beda, unik, mereka punya situasi kesepiannya masing-masing. Jadi, saya nggak bisa ngasih jalan yang universal yang bisa dilalui semua orang. Saya hanya bisa mengarahkan dan kalian sendiri yang nyari jalannya. Tapi jujur aja, dari banyak sekali pengalaman saya melihat orang kesepian dan pengalaman saya sendiri, keluar dari kesepian sendirian itu sulit. Dan kalau kalian merasa mencoba keluar dari kesepian sendirian itu sulit, kalian bisa coba ke psikolog. Ke psikolog itu bukan tanda kalian lemah. Justru dengan pergi ke psikolog adalah tanda dari keberanian. Oke, sebelum saya tutup ya, kalau kalian merasa kesepian, setelah video ini selesai, cobalah untuk hari ini aja reach out ke orang lain. Chat aja siapapun itu. Bisa temanmu yang sekarang atau teman lama yang kalian udah lama nggak ngobrol. Kalian juga bisa ngechat saudara kalian yang udah lama nggak ketemu atau ngajak teman kerja kalian ngopi. Atau apapun itu. Saya sendiri akhir-akhir ini kalau kesepian, saya pergi mancing. Terus ngobrol sama bapak-bapak di tempat mancing.
Tapi saya ingatkan, apapun itu cara kalian reach out, jangan berekspektasi ya. Reach out itu kita gunakan untuk melatih diri kita agar mau terbuka. Anggaplah koneksi itu punya otot. Semakin kita latih, semakin kuat cara kita berkoneksi. Semakin kuat cara kita berkomunikasi. Dan semakin kuat cara kita bersosial. Oke, sekian dari kuliah kehidupan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.